di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses penyerapan air dan unsur hara oleh akar. Akar merupakan bagian tanaman yang berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Fungsi akar pada tumbuhan akar ini penting untuk kelangsungan hidup tanaman. Akar memiliki struktur yang meliputi ujung, tudung, bagian-bagian batang, cabang, dan rambut atau bulu akar. Akar juga terus mengalami pertumbuhan pada ujungnya, walaupun tidak sepesat jika dibandingkan dengan bagian di permukaan tanah. Umumnya memiliki ujung yang meruncing agar lebih mudah untuk menembus ke dalam tanah. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, akar harus memiliki berbagai proses terlebih dahulu. Berikut proses penyerapan air dan unsur hara oleh akar. Yang pertama, ada pemenuhan kebutuhan oksigen. Dalam rangka melakukan tugasnya, akar sangat membutuhkan oksigen untuk menunjang berbagai aktivitas rutinnya. Oksigen ini yang nantinya akan menjadi sumber energi paling penting bagi akar untuk melakukan proses penyerapan terhadap air dan juga unsur hara. Yang kedua, ada proses awal penyerapan air dan unsur hara. Hal pertama yang dilakukan akar ialah mencari air dan unsur hara di dalam tanah. Ini merupakan tugas dari bagian akar yang disebut rambut akar. Mereka berbentuk serabut halus, berukuran kecil, dan tumbuh dalam jumlah yang banyak. Mereka juga tumbuh menyebar hingga membuat daerah penyerapan menjadi luas, memungkinkan untuk menjangkau air dan unsur hara hingga ke tempat yang jauh. Yang ketiga, ada proses di dalam celah rambut akar. Air dan unsur hara yang sudah ditemukan dari dalam tanah selanjutnya masuk melalui celah-celah rambut akar. Penyerapan ini termasuk hal yang sangat luar biasa, karena mampu melawan gaya gravitasi bumi yang selalu mengakibatkan benda jatuh ke bawah. Hal ini dapat terjadi juga karena adanya tekanan akar, tenaga kapilaritas, dan juga tarikan transpirasi. Tekanan akar itu adalah tekanan yang terjadi pada pembuluh kayu sebagai hasil proses aktif. Tenaga kapilaritas adalah proses untuk menarik air dari dalam tanah. Dan yang ketiga, tarikan transpirasi adalah kekuatan untuk menghisap. Yang keempat, proses menuju pembuluh kayu. Air dan unsur hara yang telah diserap oleh rambut akar tersebut akan larut dan mengalir ke sel-sel di sekitarnya dengan arah horizontal atau mendatar, hingga akhirnya sampai ke pembuluh kayu silem. Air dan unsur hara tersebut dapat diangkut karena adanya perbedaan kepekatan cairan di antara sel-sel yang dilaluinya. Cairan pada rambut akar lebih pekat daripada air tanah, sehingga air tanah dan unsur hara yang terlarut dapat masuk ke sel-sel. Fungsi pembuluh silem adalah pembuluh kayu yang bertugas untuk mengantarkan bahan makanan dari akar menuju daun, merupakan saluran utama bagi transportasi semua zat yang dibutuhkan dalam proses penyerapan. Yang kelima adalah proses menuju daun. Air dan unsur hara yang telah sampai pada pembuluh kayu silem selanjutnya akan diangkut menuju daun sebagai bahan yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Pembuluh kayu silem juga mengangkut air dan unsur hara ke bagian tumbuhan yang lain, yaitu menuju batang dan cabang. Saya akan menjelaskan pengertian fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan proses membuat dan mengolah makanannya yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan air, karbon dioksida, dan juga energi dari sinar matahari. Setelah proses fotosintesis secara singkat itu selesai, dilakukan juga selanjutnya proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Begitulah cara tumbuhan untuk bertahan hidup, walaupun mereka tidak dapat bergerak atau berpindah-pindah tempat, tetapi di dalamnya terdapat kerjasama yang kuat antar bagian satu dengan lainnya, sehingga tetap bisa melangsungkan hidup dan tumbuh besar. Teori yang pertama yang ingin saya bawakan di sini adalah tentang teori tekanan akar. Pada awalnya diperkirakan air naik ke bagian atas tanaman karena adanya tekanan dari akar. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa jika batang tanaman dipotong dan kemudian dihubungkan dengan selang manometer air raksa, maka air di dalam selang akan terdorong naik ke atas oleh karena adanya tekanan yang berasal dari akar. Tetapi dari hasil pengukuran yang intensif pada berbagai jenis tanaman, maka besarnya tekanan tersebut pada umumnya tidak lebih dari 0,1 MPa. Selain itu, akar hanya teramati pada kondisi tanah yang berkecukupan air dan
dan kelembapan udaranya terbilang relatif tinggi, atau dengan kata lain, saat laju transpirasi sangat rendah. Dan teori yang kedua yang ingin saya bawakan adalah teori kapilaritas. Kapilaritas merupakan gejala yang timbul akibat interaksi antara permukaan benda padat dengan benda cair, yang menyebabkan gangguan terhadap bentuk permukaan cairan yang semula. Di dalam pipa yang kecil, hal ini menyebabkan naiknya permukaan cairan. Hal ini disebabkan karena cairan ditarik oleh dinding bagian dalam pipa oleh gaya adhesi. Secara visual, hal ini terlihat dari bentuk permukaan cairan di dalam pipa. Tinggi permukaan cairan yang di dalam pipa kapiler sangat tergantung pada diameter pipa kapiler tersebut. Yang ketiga yaitu teori sel pemompa. Teori sel pemompa diyakini bahwa pergerakan vertikal air dari akar ke daun itu adalah karena adanya peranan sel-sel khusus yang berfungsi untuk memompakan air ke atas. Sel-sel ini diperkirakan berada pada setiap interval jarak tertentu dan pada posisi beruntang secara suksetif. Setiap sel memompa bertugas memompakan air sampai ke posisi sel pemompa yang di atas. Hal ini berlangsung secara kontinu dari akar ke daun, tetapi hasil kajian notomis yang teliti gagal menemukan keberadaan sel-sel pemompa itu. Dan yang terakhir ialah teori kohesi. Di teori kohesi ini ada 3 elemen dasar untuk menjelaskan pergerakan vertikal air dalam tubuh tumbuhan, yaitu tenaga pendorong, hidrasi pada lintasan yang dilalui, dan yang terakhir itu gaya kohesi antara molekul air. Dari keseluruhan teori yang dijelaskan tadi ada 4, maka dapat disimpulkan bahwa teori yang mampu untuk menjelaskan pergerakan vertikal air di dalam pembuluh silet adalah teori kohesi, dikarenakan yang didasarkan atas 3 konsep, yakni adanya perbedaan potensi air antara tanah dan atmosfer sebagai tenaga pendorong, dan juga adanya tenaga hidrasi dinding pembuluh silet yang mampu mempertahankan molekul air terhadap gaya gravitasi, dan adanya gaya kohesi antara molekul yang menjaga keutuhan kolom air di dalam pembuluh silet.